Kekuatan doa itu dapat melepaskan kita dari belenggu masalah kehidupan. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita sebagai orang percaya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Mau atau tidak mau dan suka atau tidak suka, kita harus siap bila dihadapkan dengan penderitaan karena nama Kristus seperti yang dialami oleh orang-orang di zaman para rasul. Saat Raja Herodes memerintah, banyak terjadi peristiwa penganiayaan terhadap para pengikut Kristus. Para pengikut Yesus banyak yang disiksa, dipenjarakan, dan dibunuh. Contohnya seperti yang terdapat di dalam ayat berikut ini. Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Raja Herodes juga menangkap dan memenjarakan Petrus. Kisah Para Rasul 12 ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ketika itu, banyak orang memperkirakan bahwa nasib Petrus akan sama seperti Yakobus yang terbunuh dengan pedang. Petrus kemungkinan kecil untuk bisa lolos dari maut, karena Petrus dijaga ketat oleh para prajurit Herodes. Kaki dan tangannya juga terbelenggu dengan rantai yang kuat. Dan secara akal manusia, maka sirnalah harapan Petrus untuk dapat menikmati kehidupan. Sebab bayang-bayang kematian sudah tampak jelas di depan matanya. Pada saat itu yang Petrus dapat lakukan hanyalah berserah penuh kepada Tuhan dan berharap mukjizatnya dinyatakan. Petrus juga didoakan oleh para jemaat. Dan yang terjadi kemudian, Petrus mengalami pertolongan dari Tuhan secara luar biasa. Petrus memperoleh mukjizat pertolongan yang sama sekali tak terpikirkan oleh akal manusia. Semua itu diperoleh karena Petrus berdoa dengan sungguh-sungguh dan berserah kepada Tuhan, serta karena doa dari para jemaat. Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Mungkin pada saat ini ada di antara kita juga yang mengalami hal yang sama seperti Petrus. Kita juga terbelenggu oleh rantai yang kuat, yaitu terbelenggu oleh berbagai macam persoalan hidup. Hidup kita terbelenggu dan seperti berada dalam penjara. Merasa bahwa nasib kita sudah berada di ujung tanduk. Untuk beroleh kelepasan dari semua belenggu itu, maka kita juga dapat berdoa seperti yang dilakukan oleh Petrus. Karena bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh yang disertai dengan iman, maka akan menghasilkan perkara-perkara besar. Doa seperti inilah yang dapat menggetarkan sorga dan menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak. Sebab doa orang benar itu sangatlah besar kuasanya, dan Tuhan akan menjawabnya dari sorga.